katakan di mimbar dan rumah Tuhan di gereja. Pertanyaan, adakah jemaat merasakan dalam hidup ini ada damai sejahtera? Ya, pertanyaan itu berkaitan dengan janji Tuhan sendiri. Tuhan bilang dalam kitab Yeremia, rancangan Tuhan itu bagi setiap kita orang percaya itu yaitu rancangan damai dan sejahtera. Bahkan dia merancangkan masa depan yang penuh harapan. Iya. Jadi kembali lagi bahwa kalau belum dalam hidup ini merasakan damai dan sejahtera, segera kembali mengevaluasi kehidupan rohani, pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab itulah janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Orang yang percaya kepada Dia. Jangan-jangan gara-gara corona. Ada haleluya? Iya. Puji Tuhan. Sebelum Bapak menyampaikan firman Allah, ini pertama kali Bapak alami bersama dengan Mama Rohani dalam pelayanan. Dalam pelayanan sebagai gembala di tempat ini di Jemaat GPD Husana 3 tahun ya. 3 tahun mungkin lebih sedikit kah? Beberapa rentetan peristiwa dan peristiwa sampai dengan kita ya memasuki tahun 2020, peristiwa yang menggoncangkan mendunia, virus corona. Ini Bapak percaya semua hamba Tuhan berdiri ini terus menguatkan iman dan percaya dari umat Tuhan. Bapak sebagai gembala tetapi juga sebagai pengurus wilayah, sebagai bendahara, terus ada lintas koordinasi. Ada yang bilang, hamba Tuhan bilang, kenapa tutup pintu gereja? Sedangkan di sisi yang lain secara tata pemerintahan, orang pertama di negara kita, Presiden Jokowi, sudah mengeluarkan himbauan instruksi, bahkan kemudian juga ada maklumat Kapolri. Kalau Kapolri yang sudah keluarkan maklumatnya akan sampai kepada Kapolpos. Kapolpos itu kepala pos. Dari jenjang itu tuh dari dan mereka adalah gugus depan dari tim penanggulangan penularan virus itu. Kemudian juga Menteri Dalam Negeri juga keluarkan surat edaran buat ASN perpanjang waktu untuk tetap bekerja di rumah. Kemudian dari sisi gereja, kepimpinan gereja, ketua majelis daerah, ketua umum majelis pusat Gereja Pentakosta Indonesia sudah keluarkan surat himbauan buat seluruh ketua MD majelis daerah di seluruh Indonesia, yang kemudian ditandai oleh ketua majelis daerah. Khusus di wilayah kerja kita itu adalah majelis daerah GPD Papua Barat. Beliau atau Bapak Ketua MD Papua Barat sudah keluarkan surat pemberitahuan bahwa tadi malam Bapak ada agak terlambat jam berapa baru Bapak sampaikan di grup, perpanjangan masa pentiadaan ibadah yang bersifat komunal, berkumpul orang banyak. Yang kemudian Bapak ditelepon kemarin di tanah di Pasir Ridho oleh Ketua Wilayah 1 Manokwari. Bapak pas ada di kali di batas alam tanah PT RSUINE punya tanah, lalu dalam kali terima HP. Bahkan juga ada perdebatan dalam grup kita, gembala-gembala wilayah 1 Manokwari. Ada yang punya gembala punya pendapat begini, ada yang punya pendapat begini. Iya, puji Tuhan. Sehingga kita ibadah kali ini tetap di rumah. Bapak sebagai gembala juga sedih.
kemarin naik ke atas melihat dalam di gereja, lihat ke dalam, aduh, mesbah Tuhan ini. Dan kita beberapa waktu yang lalu ada penyemprotan di dalam gereja, juga disemprot oleh relawan dari Nasdem. Ya, puji Tuhan. Tetapi pagi ini bersukacita sebab kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang kepada Musa, sampaikan kepada umatku Israel, orang Ibrani. Katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka roti makananmu diberkati, air minummu diberkati. Bahkan janji Tuhan bahwa Tuhan bilang, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini kan firman Allah, Alkitabiah, dalam kitab Keluaran. Jadi kita dihadapkan dengan situasi seperti begini. Gereja ditutup. Bapak mau tanya buat jemaat sekalian, anak-anak, pernahkah alami dalam hidup di dunia ini? Pernahkah gereja ditutup? Bahkan itu sifatnya, kalau kita diangkat sifatnya nasional, perintah tutup. Apakah pernah jemaat atau anak-anak alami dalam hidup ini? Ya, belum pernah. Baru kali ini Bapak sendiri beri depan jemaat anak-anak sekalian, juga baru alami dalam hidup ini. Tetapi Bapak mau bilang buat kita saat ini, dalam firman ini, dalam kitab Yoel, bahkan perjanjian baru, Matius, beberapa ayat kisah para rasul, menceritakan bahwa dunia yang kita tempat, yang kita sedang hidup dan berpijak ini, dunia ini tidak menuju kepada kepada rasa damai, rasa tenang, rasa aman-aman saja. Berita-berita yang datang tuh menyejukkan hati ini. Tidak ada. Alkitab sudah menceritakan. Beribu tahun yang lalu, firman ini sudah disediakan bagi kita orang percaya. Secara fisik Tuhan Yesus di sorga. Yang ada pada kita saat ini, siapa? Yang saat ini ada di bumi saat ini? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi proses firman Allah ini sempurna. Karena dosa manusia, peristiwa Eden, Bapak sudah berkata berapa kali, dosa dan dosa, manusia tidak bisa jauh dari dosa. Peristiwa Eden, manusia pertama Adam dan Hawa keluar dari dosa, dari Taman Eden sebab tidak taat. Dan tidak taat itu bagi Allah adalah dosa. Nuh, di sana Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Karena apa? Dosa lagi. Sampai dengan akhirnya korban suluk Yesus yang adalah Allah harus hadir ke bumi. Yesus pakai hadiran dalam firman Allah saat ini. Banyak orang, banyak keyakinan yang lain membantah. Kenapa dia Tuhan? Baru dia datang ke manusia, dia datang ke bumi sebagai manusia. Tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Tetapi Bapak mau sampaikan saat ini buat kita bahwa itulah Tuhan kita. Bicara kasih itu kasih Bapa. Sangat sempurna. Oh, manusia pun kasih itu terbatas. Tapi Allah punya tidak terbatas. Dia yang adalah Allah. Rasul Paulus bilang, dia tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai Allah supaya tetap tinggal di sorga saja. Tetapi tidak. Dia mengosongkan dirinya, kealahannya dalam hidupnya. Dia bawa wujud-wujud sebagai manusia, inkarnasi. Dia datang sebagai manusia. Dia datang lagi, coba dia datang kepada istri daripada Herodes. Supaya numpang daripada, tidak. Dia datang di keluarga yang sangat sederhana. Kalau saat ini kita lihat kehidupan Yusuf dan Maria tuh,
kita katakan keluarga yang sangat apa? Di bawah standar sekali. Karena dari sisi ekonomi dia keluarga sang tukang kayu, Yusuf keluarga. Dia yang mulia, dia datang dalam keluarga yang sederhana. Karena apa? Karena dia mengasihi karena kasihnya yang besar. Karena kasih Allah yang besar bagi kita manusia. Itulah sebabnya Bapak mau katakan secara singkat bahwa kita bagi Bapak bersyukur. Mama bilang bahwa biar begini supaya manusia dunia tahu. Ya, dari sisi ada pendapat. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Tetapi lebih banyak orang melihat coronavirus ini, COVID-19 ini dari sisi negatif. Tetapi kalau kita tinjau kembali sisi positifnya, ya puji Tuhan, bar tutup. Puji Tuhan, karaoke tutup. Sekarang bapak-bapak yang biasa selingkuh sudah tidak lagi keluar rumah, tinggal di rumah. Oh, dia punya sisi positif luar biasa. Kembali, jadi Bapak mau sampaikan juga bahwa peristiwa ini, ya peristiwa di permukaan bumi ini, belahan bumi ini, tidak ada yang kebetulan dengan sendirinya. Semua ada dalam rancangan Tuhan, ada seizin Tuhan. Itulah sebabnya Bapak sukacita bahwa firman Allah ini dari kitab Injil, suratan, proses firman Allah ini sedang digenapi. Baik pasal ayat sedang digenapi. Jadi ini bagian yang kita sebenarnya bersukacita. Oh betul ya. Tuhan bilang pada saat akhir zaman untuk kedatangan anak manusia, yaitu Yesus Kristus, akan disertai dengan tanda-tanda. Tanda-tanda itu bukan tanda-tanda yang membuat manusia happy, tenang, rasa damai. Tidak. Kitab Yoel sudah katakan bahwa matahari akan mengalami gelap gulita. Bulan menjadi darah. Kitab Injil Matius pasal 24 itu berbicara tentang luar biasa. Tanda-tanda deru perang, gempa bumi yang dahsyat. Kita belum, tapi Alkitab tidak bilang, Yesus tidak bilang gempa bumi dengan skala berapa supaya manusia lihat, mulai bangun rumah pakai bangunan fisik konstruksi anti gempa. Tetapi kalau Alkitab bilang gempa bumi yang dahsyat, berarti ukuran skala guncangan itu lebih. Bahkan dikatakan bahwa sepertinya baru pertama terjadi di bumi ini. Puji Tuhan, itu kata pembuka buat pelayanan firman Tuhan saat ini. Mari Bapak mengajak kita semua lihat Alkitab kita masing-masing. Kita lihat dalam ini ayat keseragaman buat jemaat Hosana di ibadah Minggu pagi tanggal 5 hari ini, hari Minggu. Di dalam puji Tuhan, Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, kita lihat pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dua ayat kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Paulus dalam pelayanannya. Ya, seperti biasa untuk menghormati pembacaan firman Allah. Ya, kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. Ya, sebagai tanda apabila jemaat Tuhan sudah menemukan ayat ini, yaitu 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat ke-1 dengan ayat yang kedua. Apabila jemaat anak-anak sudah menemukan ayat ini, katakan amin. Amin. Ya, kita segera membacakannya dalam hitungan yang ketiga. 2, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami sesalkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman,
Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Ya, kalimat dari ayat pokok yang sudah kita baca bersama, ayat 1 dan 2 adalah perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di kota Korintus. Ya, perkataan Rasul Paulus ini adalah perkataan nasihat. Paulus katakan kepada perkataan nasihat Paulus kepada umat Tuhan yang ada di kota Korintus. Paulus bilang, kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya, siapa yang tahu di antara kita saat ini apa yang dimaksud dengan perkataan Rasul Paulus ini tentang kasih karunia Allah? Ya, kasih karunia Allah. Ya, jemaat anak-anak, kita mengingat peristiwa Kalvari, peristiwa Golgota, di mana Tuhan Yesus akhirnya disalibkan. Dia sebelum disalibkan, kita semua tahu bersama bahwa ada tindakan-tindakan yang membuat Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan itu, yaitu diolok, diludahi, disiksa dalam satu kondisi yang tidak wajar. Kalau kita tarik perlakuan itu di zaman kita saat ini, itu sudah pelanggaran HAM yang sungguh luar biasa. Jadi kasih karunia Allah itu berbicara tentang peristiwa Kalvari Golgota, di mana Tuhan Yesus mengorbankan segalanya bagi saya dan saudara. Dia yang tidak berdosa akhirnya dijadikan dosa. Anak lihat, tolong baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Suara agak besar sambil berdiri. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya, haleluya. Ayat 19 dari 2 Korintus pasal 5 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Iya, itulah kasih karunia Allah. Dia menanggung, dia memperdamaikan kita ciptaan sebagai ciptaan dengan Sang Pencipta Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasehati umat Tuhan yang ada di kota Korintus supaya menghormati pengorbanan Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang adalah, tadi Bapak bilang, dia yang adalah Allah. Dia bisa tinggalkan surga. Dia hadir di bumi ini. Ya, dia bawa wujud-wujud sebagai manusia. Bahkan lebih rendah, dia melayani manusia yang berdosa. Jadi patut untuk kita kembali merenungkan betapa Tuhan itu, dia penuh dengan belas kasih. Pemazmur bilang, kasih setia Tuhan itu turun-temurun. Tidak saja di zaman Abraham, tidak saja di zaman para nabi-nabi, para rasul-rasul di perjanjian baru, tetapi kita saat ini, di zaman yang kita hidup ini, kasih karunia Tuhan, kasih daripada Tuhan itu terus terjadi. Nah, kita tarik perkataan dari Rasul Paulus ini. Maksud daripada tujuan daripada perkataan Rasul Paulus ini, jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus di Kalvari. Belas kasihan Tuhan itu jangan kita sia-siakan. Sikap cara apa kita tidak sia-siakan
pengorbanan Yesus Kristus. Mungkin dari anak-anak jemaat yang saat ini ada, Bapak mau rindu kira-kira salah satu saja dari kita tidak sia-siakan pengorbanan Yesus di Kalvari, yaitu kasih setia Tuhan, yaitu kasih karunia Allah. Bapak mau dengar dari anak-anak, dari jemaat saat ini, siapa yang bisa jawab? Supaya sikap kita bagaimana? Supaya yang dimaksud oleh Rasul Paulus, supaya jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah itu. Halo? Halo? Hidup sesuai dengan firman Allah. Hidup sesuai dengan firman Allah. Ketua Pelpa. Ada lagi? Halo? Sikap kita sebagai orang yang sudah ditebus. Orang yang haleluya oleh belas kasihan Tuhan. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Supaya apa? Hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah. Ya. Sesudah itu apa yang kita harus buat untuk memenuhi perkataan nasihat daripada Rasul Paulus kepada umat Tuhan di Korintus. Firman Allah ini bukan terbatas di zaman itu saja. Perkataan ini bukan datang kepada umat Tuhan yang ada di kota Korintus, tetapi perkataan firman Tuhan yang Bapak sampaikan pagi ini buat kita juga berlaku saat ini buat kita. Sebab firman Allah bilang, langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman Allah ini kekal. Artinya bahwa dia tidak dibatasi. Di zaman kita ini juga dia sangat berlaku. Haleluya. Iya. Ketua Pelprat bilang apa tadi? Hidup sesuai dengan firman Allah. Hidup sesuai dengan firman Allah. Ini tergolong masuk. Tetapi yang Bapak punya maksud pagi ini untuk kita menghormati, menghargai kasih karunia Allah ialah kita beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Sebab ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita datang, kita siapkan diri. Baju diistrikan, pagi-pagi sudah siapkan, sepatu dismer, sandal disiapkan, mulai melangkah, sudah siap-siap selesai melangkah ke tempat ini. Itu semua rangkaian di dalam perkataan dari Rasul Paulus. Tidak, jangan menyanyiakan. Setrika pakaian untuk pergi beribadah itu bagian daripada tidak menyanyiakan kasih karunia Allah. Alkitab bilang darah Yesus itu mahal. Gambaran darah Yesus itu seperti anak domba Allah yang tak bercacat dan tak ternilai, tak ternoda. Jadi kita hargai, menghormati. Sekalipun saat ini kita dihadapkan dengan situasi yang ada ini. Kalau mau lihat kriteria, banyak. Minggu lalu Bapak dapat berita gereja GKI atau GSR akhirnya dibubarkan, dihentikan. Kemarin kapan? Kemarin dapat berita lagi Ebenezer. Ini sudah lebih tegas lagi sekarang, sudah dibatasi waktu. Pagi ini Bapak percaya mungkin lewat depan tapi pintu tertutup. Ada beberapa gereja, kalau Bapak punya kakak, gembala di Penil, GPD Penil Maripi, kemarin bilang, kami tetap ibadah. Bapak bilang, puji Tuhan. Dengan pertimbangan, Bapak bilang, kakak bersyukur. Sebab kakak punya tempat lokasi gereja ini sudah agak di luar kota, kemudian jauh. Nah, kita punya ini memang Bapak sudah dikasih aba-aba. Gereja yang di dalam kota di pinggir jalan besar akan menjadi sasaran target. Kalau gereja di luar kota, paling jemaatnya itu-itu. Tapi di kita sini kan nanti hari Minggu bisa lihat ada jemaat simpatisan. Nah, ini hal-hal yang pemerintah ragu
penyebaran virus itu cepat. Jadi akhirnya Bapak dan beberapa hamba Tuhan, gembala yang gereja di ini sudah berkontak, ya, satu sisi kita taat kepadamu, tetapi sesungguhnya baru pertama rasa ibadah, gereja ditutup, dilarang ibadah. Kalaupun ibadah pakai jarak, tetapi sekarang suaranya sudah berubah karena sudah tanggap darurat, berubah bahwa pakai jarak juga tidak menjamin bahwa penyebaran tidak. Tetapi Bapak mau sampaikan buat kita saat ini, semua yang ada di bawah kolong langit ini, semua seizin Tuhan. Dan Tuhan mau seperti perkataan Rasul Paulus, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Artinya tetap beribadah, tetap hidup dalam kebenaran. Ada haleluya. Kita tetap beribadah. Oh, cerita ibadah nih dari zaman Abraham menduduki tanah Mesir. Orang Ibrani, Alkitab bilang Tuhan mendengar seruan mereka. Seruan bukan seruan karena sukacita, damai dan sejahtera, tetapi mereka hidup. Bapak minta maaf nih, berapa waktu nih berkat langsa terus masuk sampai tadi malam. Terakhir tadi malam Ibu Mama Popi bawa satu keranjang. Berapa waktu tuh langsa. Rumah nih gembala tidak makan langsat nanti. Aduh, salah lagi. Ini pemberian harus diterima. Artinya bukan terima terus taruh, tidak, tapi harus. Tadi malam jam berapa Bapak keluar dari korban dari Mama Popi, Rumbir, Bapak makan. Tapi Bapak makan, Bapak bilang begini, ini paling Bapak serak-serak di sini lagi. Tapi biar serak, tapi firman Allah tetap jalan. Ada haleluya. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Iya. Jadi ketika Tuhan mendengar, sesudah Tuhan mendengar seruan penderitaan dari umat Israel di tanah Mesir, Tuhan pakai Musa. Tuhan punya rencana yang indah, memilih Musa. Untuk apa? Musa membawa keluar umat pilihan Allah dari tanah perbudakan. Tuhan bilang, Musa, ya sekalipun Alkitab bilang terjadi tawar-menawar, tetapi itulah Tuhan kita. Kalau Dia sudah merancangkan hal yang terjadi, maka Dia akan bertanggung jawab. Kalau Dia mengizinkan, maka Dia juga Allah yang bertanggung jawab. Kalau hari ini kita mendengar luar biasa di media elektronik, di setiap media, bahwa virus sudah mendunia, sudah sekian banyak orang meninggal. Bapak mau kasih tahu buat kita saat ini, kalau Dia bertanggung jawab, Dia memilih Musa, Dia bertanggung jawab buat umat Israel, Ibrani yang ada di tanah Mesir, bahwa mereka sampai di tanah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu bukti bahwa Allah, Tuhan kita, Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dari penderitaan kehidupan yang luar biasa, umat Israel menderita tanah Mesir, mereka sudah dijadikan budak pekerja kasar. Hukum-hukum di sana mereka salah selesai, dipukul dan dianiaya luar biasa. Tetapi kalau kita saat ini baca firman Allah, mereka sekarang menduduki tanah-tanah yang diberkati Tuhan, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Itu membuktikan bahwa Tuhan, yang pagi ini kita beribadah kepada Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya Bapak mau bilang bahwa sekalipun corona dia mendunia, tapi itu seizin Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan, Tuhan juga Dia tahu. Dia akan bertanggung jawab kepada setiap umatnya. Setiap orang yang percaya dan beribadah saat ini kepada Dia, Dia akan bertanggung jawab. Dia akan bawa kita ke tanah perjanjian penuh susu dan madu. Artinya hidup kita akan terpelihara. Ada haleluya. Begitu luar biasa janji Tuhan buat saya, saudara. Tuhan hanya mau kita menjadi pelaku firman.
Artinya kita wujudkan, nyatakan firman-Nya. Kalau Paulus katakan pagi ini buat saudara-saudara jangan menyanyikan kasih karunia Allah. Salah satu adalah kita datang beribadah kepada Dia. Sebab ketika kita datang beribadah kepada Dia, kita sedang berjumpa dengan Dia. Sebab Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, nama Tuhan, maka di situ Tuhan bilang Dia ada di tengah-tengah mereka. Makanya dukungan firman Allah ini, dan juga Tuhan bilang firman ini, tinggal tenang, tinggal tenang, tinggal tenang. Maka disitulah letak kekuatanmu. Dukungan firman Allah ini, maka Bapa meresponi, melakukan bagian yang ada ini, dan tetap taat kepada pimpinan gereja dan pemerintahan yang ada. Sebab pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Maka beribadah di rumah-rumah. Yang Tuhan tidak mau adalah jangan sampai tidak beribadah. Ada haleluya. Tetap beribadah dan tetap beribadah. Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu itu Firaun, itu raja Mesir, supaya izinkan supaya umatku mereka pergi beribadah kepadaku di padang gurun. Kata apa? Ibadah. Rasul Paulus juga bilang bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Latihan badani itu terbatas gunanya. Bapak pernah khotbah ini di gereja. Latihan badani itu orang mau ikut pertandingan kan, dia harus persiapan dia punya fisik tubuh. Dia mau jadi petinju kah, pelari kah, main bola kaki kah, main basket kah, main voli kah. Tidak mungkin orang biasa-biasa begini, ikut pertandingan, tuh cari juara 1. Itu nanti dia main bola begini, bawa dia maju ke dalam lapangan terus dia berharap bola sampai keluar pinggiran, barangnya bikin saya capek. Tidak, semua harus latihan. Fisik dipersiapkan, jogging macam-macam, senam, makan sampai menu makan harus di. Itu Paulus bilang latihan badan itu terbatas belum. Terus latihan sampai sumantap begini virus. Sekarang tidak ada perlombaan. Itu keterbatasan. Latihan badan itu terbatas. Latihan sebagus-bagus pindah motor begini, teman goceng jatuh, luka. Terus mau masuk di lapangan berjalan nih. Main bola. Mati tak bisa tenang bola. Itu pemahaman dari Rasul Paulus bilang latihan badan itu terbatas gunanya. Tetapi Rasul Paulus bilang ibadah itu berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji. Baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Hidup saat ini dan hidup saat ini, berita virus datang kemari itu, ibadah kita akan berguna. Sebab apa? Paulus bilang, ayat yang kedua, sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Artinya, ketika kita tidak menyediakan kasih karunia Allah itu dengan beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita tadi beribadah itu ada ruang puji-pujian, ada penyembahan. Artinya kita memuji, menyembah, membuat Allah Tuhan kita, Dia duduk di pujian penyembahan kita. Dia duduk bertata, Dia bersemayam, Dia berkenan. Bagian firman Allah juga berkata bahwa kita punya hidup tubuh ini, kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita saat ini ada ini, kita ini kan masih hidup, tubuh, jiwa, dan roh yang saat ini ada pada diri kita masing-masing pribadi saat ini. Kita sudah bawa saat ini. Kita bawa ke pastori ini untuk kita beribadah kepada Dia. Ini penyempurnaan firman Allah. Sehingga kita sudah mempersembahkan kehidupan kita ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Tadi kita beribadah, tadi kita buka dengan lagu penyembahan. Kita luar biasa. Kita terus memuji, menyembah. Lagu penyembahan stop, kita masing-masing pribadi mulai menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Roh hidup kita, kita pakai. Yang keluarnya adalah roh kita. Oh, Engkau kudus, 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 kudus.
Engkau agung, layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan nama-Mu. Ini bagian daripada roh kita. Tubuh kita ini meresponi. Oh, angkat tangan buat Tuhan. Tadi dalam puji-pujian, pemazmur bilang, hei segala bangsa, bertepuk tanganlah elo-elokan Tuhan. Jadi sempurna kita sudah bawa untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah kita menyenangkan hati Tuhan, maka bagian Tuhan kepada kita, yaitu sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan, artinya kita tidak menyediakan kasih karunia Allah tadi. Kita sudah beribadah kepada Tuhan. Bagian Tuhan, setelah kita beribadah ini, maka bagian Tuhan dia akan mendengarkan seruan saudara-saudara. Saat ini kan yang kita hadapi ini kan satu peristiwa ini, Corona. Jangan Corona, ekonomi keuangan kita, bagian kesehatan kita berseru kepada Tuhan. Setelah kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Oh, luar biasa. Ada haleluya. Senang kalau ketika kita dalam kondisi dalam menghadapi masalah, persoalan, bahkan pergumulan, kita ada punya pergumulan kepada Tuhan, rindu supaya hidup ini diberkati, mau supaya hidup ini Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan pekerjaan. Bahkan di jemaat Hosana ini, ya puji Tuhan, ada yang mau supaya, ya saya rindu supaya duduk di kursi pelaminan. Mau supaya memiliki rumah tangga. Ini kan bagian daripada itu. Ada haleluya? Bawa buat siapa? Bawa kepada Tuhan. Kita sudah beribadah dengan setia dan sungguh-sungguh begini. Jaminan Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini penting buat saya dan saudara, anak-anak kita saat ini. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jaminannya apa? Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Ada haleluya? Dia akan mendengarkan engkau. Mendengarkan tuh begini, bisa saja kita dalam sukacita, tetapi di saat kita menghadapi rundung, dikala kita dapat persoalan masalah, aduh mungkin saya tinggal hidup jauh dari orang tua, saat ini keuangan terbatas, tinggal 50.000 saja di sana. 50 kalau hitung-hitung untuk 1 minggu tuh tidak bisa. Tidak bisa secara akal logika manusia. Tetapi mari lakukan bagian firman Allah ini. Mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mau lakukan kebenaran firman Allah yang tadi disampaikan oleh Kakak Kris, Ketua Peltra. Maka jaminannya ketika bilang Tuhan tinggal 50. Tidak mungkin saya mau hidup 1 minggu dengan 50 ini. Ya. Jaminannya Tuhan bilang ketika kita sudah setia, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini berbicara tentang di saat Tuhan menyelamatkan, dia akan menolong. Dunia kehidupan kita ini, kita akan menghadapi yang namanya kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ketika kita setia, ketika kita terus ada dalam kebenaran firman Allah hidup kudus, maka jaminan Tuhan bagi mereka yang setia sampai kesudahan, maka jaminannya adalah keselamatan. Saya juga pemahaman tentang penyelamatan ini seperti yang kita dengar saat ini. Italia tidak tahu sudah berapa korban. Kita punya bangsa juga, apalagi Cina. Begitu, haleluya, banyak yang harus meninggal. Nah, di saat itulah perkataan firman Allah ini akan menjadi jaminan hidup saya, saudara. Dia akan menyelamatkan. Virus itu tidak akan menjangkau kehidupan kita. Tetapi dengan satu syarat, kita lakukan bagian kita. Kita tidak menyediakan kasih karunia Allah. Setuju? Ada haleluya? Mau di kantor kah? Mau di kantor kah? Mau di sekolah kah?
mau di kebun kah, di laut kah, di rumah kah, tetap menjadi pelaku firman Allah. Setia menjadi pelaku firman Allah. Maka jaminannya Tuhan akan mendengar seruan kita. Jaminannya Dia akan menyelamatkan, akan meluputkan kita dari bencana apapun juga. Dan sekali lagi Bapak bilang bahwa kita hidup ini, dunia ini tidak menuju kepada secara fisik hidup di bumi ini. Kita tidak akan, kehidupan di bumi ini tidak akan menuju kepada yang namanya ketenangan. Tidak akan menuju kepada rasa damai, rasa tenang. Tidak. Firman sudah disampaikan bahwa akhir zaman ini akan kita dihadapkan dengan masa-masa yang sulit dan rumit, yang akan membuat iman percaya kita goyah. Tetapi firman Allah menghibur kita. Jaminan Tuhan, Dia akan memberikan roh, bukan roh ketakutan kepada saudara-saudara, kepada kita yang percaya kepadanya sebagai imamat yang merajani. Tetapi Dia akan menjamin roh kepada kita adalah roh keberanian. Dan ingat, Alkitab menjamin bahwa roh yang ada pada kita, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini. Rasul Petrus bilang, dan keselamatan itu tidak ada dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus saja. Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jaminan-jaminan sebagai penghiburan, penguatan iman percaya kita, bahwa kita ini dijamin oleh Tuhan. Yesus bilang, sekali-kali aku tidak akan pernah tinggalkan kamu, sekali-kali aku tidak akan pernah biarkan kamu. Bahkan aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang segera. Ini perkataan firman Allah yang menjadi penguatan, yang menghibur, yang memberikan penguatan iman percaya kita. Ya, ada haleluya. Kakak Elsa tolong baca kitab Mazmur pasal 91. Kitab Mazmur pasal 91 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ada haleluya. Ini jaminan firman Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak tidak bimbang dan ragu, Bapak katakan bahwa inilah firman Allah buat